Ada. Siapa? Yudis Oh, Yudis sama Vivi. Yudis kenapa? Kita. Oh, kita. Oh, iya. Kalau Vivi kenapa? Ada acara keluarga. Keluarga ya, semoga lancar ya acaranya ya. Buat siapa Yudis juga semoga cepat pulih, semoga menjadi anak yang soleh ya, kita doakan bersama ya. Ya anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, silahkan Anggun ketua kelas memimpin untuk berdoa. Di tempat doa siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, kita nyanyikan lagu ya, Maju Tak Bentar, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Bentar. Semangat ya. Maju tak bentar, membela yang benar. Maju tak bentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menentang, menentang kejam. Tak benar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Kalian semangat ya. Maju tak bentar, membela yang benar. Maju tak bentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak benar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke anak-anak, ya sudah menyanyikan lagu Maju Tak Bentar, ciptaan siapa? C. Ya, semoga menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Oh ya anak-anak, tadi ketika anak-anak mau berangkat sekolah, apakah anak-anak mengalami suatu kejadian atau peristiwa? Adakah? Ya, masa tidak ada yang mengalami? Sebelum berangkat sekolah dan saya Wih, Renata, banyak kempes? Oh, lah terus gimana? Ditambah angin dulu atau ya jadi naik sepeda? Oh, diantar ya. Ada lagi? Ya, Siti kenapa? biasanya dikasih uang kamu 2.000, tapi Iya. hari ini dikasih 5.000. Alhamdulillah ya anak-anak. Ini contoh kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Renata dan juga Siti. Kalau yang dialami Renata tadi mau sekolah banyak gimana? Ban sepedanya kempes. Berarti itu peristiwa yang bagaimana anak-anak? Menyenangkan apa menyedihkan? Menyedihkan. Terus kalau Siti, biasanya uang sakunya 2.000. Hari ini diberi lebih ya Siti ya? 5.000. Itu peristiwa yang bagaimana? Menyenangkan ya. Hari ini anak-anak, oh ya, ini kalau di rumah coba anak-anak juga pernah membantu orang tua tidak? Misalnya kalau pagi kan sarapan ya. Nah, sarapan berarti ibu kan pasti memasak
dulu toh. Nah, memasak. Itu kira-kira peristiwa menyenangkan apa menyedihkan? Membantu memasak, menyiapkan sarapan, peristiwa ya? Menyenangkan ya? Senang ya anak-anak? Nah, kalau masak itu ya coba anak-anak, ini adakah di dapur ibu kalian? Ini apa namanya? Ada seperti ini. Ya nanti kalau anak-anak ingin melihat lebih jelas nanti ya coba nih. Apa ini? Ini apa anak-anak? Rempah-rempah ya. Ada apa aja nih coba? Kayu manis. Jinten. Terus ini apa? Yang kecil-kecil pedes. Merica. Kemudian Kemiri. Pala. Kemudian ini Cengkeh. nah, ini biasanya digunakan ibu kalian untuk apa tuh? Masak ya, sebagai bumbu dapur. Senang ya membantu ibu memasak di dapur ya? Oke, senang. Yuk, coba anak-anak. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang ini anak-anak. Belajar tentang apa ya? Tema berapa? Materi baru ya. Tema 7. Tentang apa itu? Tentang ayo dilihat kalau gitu bukunya dikeluarkan. Ini materi baru ya. Tema 7, subtema 1. Nah ini pembelajaran 1. Apa itu anak-anak? Subtema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Tadi ya ada yang menyenangkan dan juga ada yang menyedihkan ya. Terus subtema 1 apa itu? Peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran ini ya tujuannya yaitu 1 ya, anak-anak dapat menganalisis peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dengan tepat. Tujuan yang ketiga, kenapa anak-anak harus belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 ini ya? Agar anak-anak dapat membuat peta pikiran tentang faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku dengan tepat. Dan yang keempat, tujuannya yaitu agar peserta didik atau anak-anak dapat menyimpulkan isi dan informasi sebuah teks dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya apa toh belajar pembelajaran hari ini ya? Subtema 1 pembelajaran 1 ya. Tadi namanya apa? Subtemanya tentang peristiwa kebangsaan. Kenapa kita perlu itu? Manfaatnya apa? Ya agar menambah rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Waktu itu apa? Para pahlawan sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari apa ya? Maka kita harus selalu menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu. Kemudian coba ya sebelum kita belajar ya dulu biar tambah semangat ya. Tadi sudah menyanyikan lagu nasionalisme, sekarang kita coba menyanyikan yel lagu kelas 5 ya. Yel kelas 5. 1, 2, 3. Aku siswa kelas 5. Sekolahku karangan setia. Aku rajin ibadah, aku rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Bertakwa kepada Tuhan, berbakti pada orang tua, menghormati guru, menyayangi teman, akurat, siswa teladan, hore hore.
Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Ya, dilanjutkan Salwa. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sambil diperhatikan ya isi bacaannya ya. Masih ada nih bacaan berikutnya. Coba dibaca Siti yang kencang. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Lanjutkan Cipita. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Ya, itu ada bacaan dan tadi ada gambar cengkeh ya. Coba sekarang diurutkan. Mengapa bangsa Eropa berkeinginan memonopoli perdagangan rempah-rempah? Mengapa? Ayo, dari bacaan tadi. Mengapa? Ada yang mau jawab? Silakan. Apakah perlu diulang bacaannya yang tadi? Dapat menghasilkan keuntungan. Iya. Kenapa bangsa Eropa berkeinginan memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, betul Renata. Ingin apa? Agar bangsa Eropa mendapat apa? Keuntungan dari menjual rempah-rempah, perdagangan rempah-rempah. Ada yang lain lagi? Coba. Renata, ya, udah ya, jawabannya ya. Bangsa Eropa ingin mendapat keuntungan dari perdagangan rempah. Ada lagi coba. Ya. Karena manfaat dari rempah-rempah tadi ya. Ya, manfaat rempah-rempah tadi banyak sekali ya. Salah satunya untuk apa coba rempah-rempah tadi? Untuk apa? Ya, untuk bumbu masak ya. Ibunya punya masing-masing tuh di dapur ya. Untuk memasak. Terus bisa untuk apa lagi tuh? Iya, untuk obat-obatan yang menghangatkan badan seperti itu ya. Di Eropa itu kan udaranya bagaimana? Ya, mereka pastinya rempah-rempah sangat dibutuhkan di Eropa. Kemudian, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Iya, sangat tinggi ya. Bahkan diibaratkan semahal emas, ya toh. Emas itu logam mulia ya. Itu berarti nilainya sangat gimana? Sangat tinggi, sangat mahal ya. Terus yang ketiga tadi apa? Pertanyaannya apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Kenapa? Apa hubungannya? Tuh rempah-rempah yang tadi ada kayu manis, ada jinten, ada pala, ada buja, atau apa tadi? Hubungannya apa kira-kira? Karena Indonesia kaya akan rempah. Ya, sulit sekali benar karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Indonesia menghasilkan rempah-rempah. Maka bangsa Barat itu berbondong-bondong menuju ke Indonesia untuk apa? Dia mengambil rempah-rempah ya, dibeli di Indonesia dengan harga murah, kemudian dibawa ke Eropa dijual dengan harga yang mahal karena memang manfaatnya itu banyak sekali ya rempah-rempah, kemudian nilai ekonomisnya yang tinggi itu ya membuat bangsa Barat, bangsa Eropa yang menjajah itu menjajah di Indonesia atau ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Gitu, ya. Terus berikutnya, nah ini ya masalahnya ini kan. Apa yang sebenarnya melatar belakangi bangsa Eropa atau bangsa Barat tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya
Indonesia? Apa? Tadi udah disebutkan ya. Apa tadi? Renata menjawab, Sulista menjawab tadi apa? Iya, ingin mencari keuntungan ya, ingin mencari kekayaan. Terus apa lagi? Kan dijual, belinya di sini harga murah ya di Indonesia, terus dibawa ke Eropa dijual dengan harga tinggi, berarti untuk mencari keuntungan, mencari kejayaan. Apa? Mencari apa lagi? Menyebarkan agama Nasrani. Oh, menyebarkan agama bisa juga ya. Nah itu salah satunya, itu ada faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa atau bangsa Barat menjajah bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya faktornya apa saja ya yang melatar belakangi bangsa Barat ke Indonesia, itu anak-anak silakan simak video berikut. Ya, video pembelajaran tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang berjumpa kalian semua. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mari kita simak materi berikutnya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki. Yang kedua, daya tarik Indonesia. Yang ketiga, motivasi 3G. Dan yang keempat, revolusi industri. Kita mulai yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Hal ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang melewati Konstantinopel. Akibatnya, para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Sejak abad ke-13, Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Hal ini membuat bangsa-bangsa asing termasuk bangsa Eropa tertarik untuk datang ke Indonesia. Contoh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat, misalnya jengking, merica, kemiri, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah tersebut dipergunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Selanjutnya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, yang merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat dalam melakukan penjelajahan samudera. Kita mulai dari gold yang artinya emas sebagai simbol kekayaan. Tetapi dalam hal ini, mereka mencari kekayaan dengan cara mencari rempah-rempah yang kemudian dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya glory, yang berarti kejayaan bangsa. Suatu bangsa memiliki kejayaan jika dia berhasil memenangkan sebuah peperangan dan berhasil menguasainya. Selanjutnya gospel, yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedatangan bangsa Barat juga dilatar belakangi oleh terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya yang menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak, dan mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Mesin uap yang menggerakkan kapal menjadi penemuan yang sangat penting, sehingga bangsa-bangsa Barat senang menjelajah ke samudera. Penemuan kompas dan mesin-mesin yang lain membuat bangsa-bangsa Barat tidak takut untuk berpetualang di samudera. Para penjelajah juga ingin membuktikan tentang teori Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Jadi, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dilatar belakangi oleh yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki. Yang kedua, daya tarik Indonesia. Yang ketiga, motivasi 3G. Dan keempat, revolusi industri. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sudah dilihat videonya tadi tentang apa? Faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi pada video disebutkan ada berapa faktor itu?
Apa saja? Ya, terus? Indonesia. Satu lagi. Satu lagi apa tadi? Oke, sekarang berkelompok ya, anak-anak. Ini duduknya sudah sesuai kelompok masing-masing atau sudah ya? Oke, yuk silakan. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa nih, kecuali ini kelompok Kartini sama Hasanuddin ya. Hasanuddin jadi tidak masuk sama siapa tadi? Yudis ya, karena Kartini tidak masuk. Ya, oke. Sudah berkelompok ya anak-anak. Sekarang coba anak-anak ini dulu biar lebih jelas ya. Tadi sudah menyaksikan video juga nih. Guru minta anak-anak sekarang membaca teks berjudul peristiwa kedatangan bangsa baru pada buku paket halaman 4 sampai. Silakan dibuka. Dibaca terlebih dahulu. Nah, ada bacaan ya. Judulnya peristiwa kedatangan bangsa baru. Halaman 4 sampai 5 menit. Dibaca, dicermati. Kalian gali informasi yang ada, disimpulkan. Tujuannya dibaca dulu atau tujuan pembacaan LKPD kita yang pertama apa? Tujuan peserta didik dapat menyimpulkan informasi penting dari teks peristiwa kedatangan bangsa barat dengan benar. Ya, jadi tadi anak-anak sudah membaca ya bacaan yang berjudul peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia ya. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk menyimpulkan ya, agar bisa menyimpulkan ya. Informasi pentingnya apa saja. Petunjuknya sekarang coba dibaca. Siapa? Aida yang kelas 1. Siapa yang dimaksud dengan Petunjuk mengerjakan. buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya, sudah ya. Terus yang kedua, Bacalah teks berjudul peristiwa kedatangan bangsa barat dan buku cermati halaman 4 sampai 6. ya, sudah tadi. Sudah. Kemudian yang ketiga, Tuliskan analisis ya. peristiwa kedatangan bangsa barat. Ya, dianalisis peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sudah siap belum?
Ya, anak-anak menganalisisnya dengan apa itu anak-anak? 5W plus 1. Nah, masih ingat ya itu? Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yuk, silakan dikerjakan. Ada yang mau bertanya dulu? Sudah jelas? Oke, silakan. Ditulis nama kelompok, kemudian anggotanya. Berapa menit? 10 menit cukup ya? Yuk, silakan kerjakan. Kerja sama. Ada yang membaca, kita aja dulu. Oh, dia mencari nomor 1. Yuk. Nih, boleh melihat di buku tadi ya kalau lupa informasinya, atau dilihat ini gambar di depan ya, itu ada gambar. Nah, tentang apa itu anak-anak, bisa kalian kaitkan dengan itu ya, menganalisis kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Gambar itu yang namanya seperti peperangan ya. Itu apa? Merebutkan apa itu tadi? Kota Konstantinopel ya, itu gambaran dari peristiwa itu, perang perebutan kota Konstantinopel. Kemudian ini ada ya, tanah Indonesia menghasilkan petang-petang. Ini ada gambar kedatangan bangsa barat ya, sudah mendarat di Indonesia ya. Ada gambar. Oh, ini penjelajahan dulu nih, kapal-kapal yang menjelajah samudera. Kerjasama ya. Saling membantu. Oh, Indonesia. Penulisan bangsa itu besar ya, Eropa yang besar, Indonesia yang besar ya. Nama bangsa, nama negara. Ya. Lanjut. Ini nomor 5 sama
diulang yang videonya. Yang latar belakang, faktor-faktor yang latar belakangi. Ini tadi ada berapa tadi faktornya yang iya di video tadi ya, dari video tadi 4 ya. Yang menit tadi sudah belum? Yang sudah boleh dikumpulkan kepada guru. Sudah terkirim ya? Sudah dikirim? Sudah ada yang ya. Baik. Oke. Kelompok sudah, sudah, di Ponorogo sudah. Orang Hasanuddin ya. Nomor berapa? Bukunya dibuka aja nggak apa-apa. Nah, itu yang di lintasan kuliah tadi menulis lintasan. Keluarkan satu bukunya. Biar ingat. Ayo. 1 minute masih. Ayo. Dari dan bantu tadi. Dan ya, oke sudah selesai ya, Anda ya. Dan jawabannya hampir sama. Coba, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ya, bangsa Eropa. Berarti contohnya bangsa apa saja? Bangsa Eropa itu Portugis, terus Spanyol, Inggris. Kalau Jepang itu bukan Eropa ya? Bukan, ya, itu Asia. Apa lagi tadi? Belanda. Itu contoh dari bangsa. Apa faktor yang latar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor-faktor tadi yang 4 tadi toh? Ya apa saja? 1. Ya, betul. Jatuhnya Turki ke tangan Turki. 2. Indonesia. 3. Motivasi religi ya, God, glory and prosperity. 4. Terus, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Oke, tahun 1511. Apa itu berapa? 15. Apa aja? 15. Oh iya, abad ke-15 ya. Sekitar tahun 1511 ya. Kemudian di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Di Malaka. Benar. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Waktu itu mungkin belum tahu ya negara bangsa Barat itu belum tahu Indonesia mungkin waktu itu ya. Jadi apa kira-kira melakukan penjelajahan samudra untuk apa? Tadi kan karena jatuhnya Konstantinopel ke Turki, pasokan apa anak-anak jadi yang menjadi komoditas paling utama tadi, perdagangan utama tadi rempah-rempah ya, pasokan rempah-rempah ke bangsa Eropa itu terhambat kan ya, makanya itu juga menjadi penyebab bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra selain untuk menyebarkan agama juga. Terus apa?
mencari kekayaan, mencari kekayaan, ya. Ya itu alasannya. Ini juga bisa anak karena untuk membuktikan apa? Bumi itu bulat, ya. Teori apa tadi? Kopernikus. Kopernikus. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Menderita, sengsara, ya. Tidak merdeka, semua harus dibatasi, ya. Bahkan dipaksa untuk melakukan apa? Kerja paksa, itu ya, yang terjadi selama penjajahan. Ya, anak-anak sekarang guru minta anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Coba aku dibaca itu LKPD yang kedua apa? Dapat LKPD kedua. Ya, Membuat peta pikiran atau mind mapping mind mapping. tentang faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Oh iya. Tujuannya untuk apa, Anggun? Tujuannya. Ya, ini coba Bu Guru bagi ya. Kok Bu Guru minta anak-anak membuat peta pikiran itu agar apa ya? Tujuannya apa? Tujuan peserta didik dapat membuat mind mapping atau peta pikiran dengan benar. Dengan benar ya, itu benar ya, membuat mind mapping toh ada apa anak-anak? Pokok pikirannya, ada cabangnya, ada rantingnya ya. Petunjuk mengerjakan nanti itu satu. Bersama kelompokmu amatilah kembali gambar dan video yang ditampilkan guru Ya, terus 2. Buat mind mapping peta pikiran tentang faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 3. Presentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat bersama kelompokmu di depan kelas. yuk. Sudah Pak belum? Ya, membuat mind mapping ya, yang dibuat mind mapping. Pokok pikirannya apa? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Boleh dibuat seperti ini anak-anak, ya silakan. Ya, dibuat seperti itu. Ada pokok pikirannya kamu tulis dulu ya, di tengah boleh, di atas boleh ya. Di bawah kemudian kamu buat seperti itu, ada batangnya, ada rantainya ya, boleh diwarnai biar menarik seperti itu ya. Ada pensil warna sudah? Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktunya berapa? Nanti 15 menit ya, karena nanti juga dipresentasikan semua kelompok mempresentasikan setelah bisa. Yuk, silakan. Ya, boleh ayo. Kamu buat dulu itu langsung ditulis di tengahnya. Lingkaran boleh, kotak boleh ya, seperti itu. Pokok pikirannya apa tadi ya? Boleh. Mendatar boleh, ya. Begini boleh. Ya, ya silakan. Atau bentuknya bisa juga seperti ini anak-anak. Nah, kalau tadi yang terlihat cabang dan rantingnya ya, cabangnya lebih besar, rantingnya lebih kecil. Kalau ini nih, ini lingkaran ya, yang topik 1 itu lebih besar, terus nanti dibagi lagi kan dalam tek-tek. Faktornya ada berapa kan tadi? Yang 4. Terus tiap faktornya kamu ini lagi ya. Kamu uraikan lagi. Misalnya tadi faktor motivasi 3G ya, 3G berarti ada berapa itu? 3 kan kamu sebutkan. J yang pertama apa, G yang kedua apa, G yang ketiga apa, dibuat rantingnya ya. Yuk silakan, cepat ayo. Kamu tulis boleh. Ya, nulis dulu nggak apa-apa, biar nanti cukup. Ayo, agak cepat. Yuk. Nggak usah ragu. Tulis dulu baru dikasih.
latar belakang. Oh, contoh yang kedua. Kalau yang lebih tepatnya seperti ini ya. Jadi seperti pohon itu lah ya, anak ada batangnya lebih besar ya, kemudian nanti rantingnya juga. Dalam penjelasan. Yuk. Ayo semangat. Atau perlu ini lagi coba. 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Ya, ini. Untuk cabang atau rantingnya silakan. Buat ada boleh lurus, boleh dibuat melengkung, contoh tadi yuk. Latar belakang yang 4 tadi loh. Yang latar belakang 4 tadi apa? Yang latar belakang tadi ya, yang di video kan tadi sudah disimpulkan kan, anak sudah menyimpulkan kan. Iya, apa pokok pikirannya apa anak? Guru minta anak-anak membuat apa tuh? Mind mapping dengan pokok pikiran apa? Faktor-faktor. Nah, ditulis dulu pokok pikirannya. Faktor-faktor yang apa? Melatar belakangi kedatangan bangsa Barat, Eropa boleh, Barat boleh ya. Kemana? Ke Indonesia. Ya, pokok pikirannya ini silakan dikotai boleh, dilingkari boleh. Faktornya tadi ada berapa ya toh? Kalau bentuknya seperti itu ya boleh. Ini faktor yang pertama apa? Tadi ya toh. Faktor yang kedua apa? Boleh. Faktor yang ketiga apa? Faktor yang keempat apa? Karena ini batak ya dibuat lebih besar ya anak ya. Ya kamu variasi biar lebih menarik. Ingat setiap faktor tadi ada penjelasannya toh. Kamu jelaskan lagi. Ini di bawahnya, di sampingnya. Nah ini rantingnya, gitu kan? Yuk. Ada lagi. Ya. Pakai pensil dulu, nanti udah yakin tinggal ditebalkan dengan pulpen atau spidol boleh ya. Ya, yang 4 tadi ya. Garis yang mungkin lebih leluasa kalau kamu buat ya cepat ditulis dulu juga bisa anak, daripada nanti dibuat kotak terus gak muat tulisannya ya toh. Nah, boleh ditulis dulu baru dikotaki di apa ya, dikasih pembatas gitu. Kalau kamu buat kotak-kotak berarti tulisanmu yang menyesuaikan kotak-kotaknya ya. Ayo apa? 4 tadi. Ayo bisa sama nanti kan yang lain. Ada yang menulis, ada yang mengarahkan. Ya, tadi dipresentasikan di depan kelas. Ya, tentang faktor-faktor yang melatar belakangi. Yuk.
sing siji apa? Jawabnya tuh oh. Terus nanti di penjelasannya terus mana? Kalau ada 3 penjelasan itu juga semua. 3G berarti 3 kan? Kalau yang lainnya bisa informasi yang didapat yang penting hanya ini, nggak biasa lah. Faktor-faktornya karena ini toh. Nah, coba kalau mau lihat. Salah satu faktor. Nah, ini kan. Siapa yang belum pernah melihat lembah ini? Sudah. Yang suka bantu masak ya pasti pernah lihat. Bisa dicium baunya, bisa dicicipi. Gak usah pakai ke. Ayo yang lain. Ayo, 5 menit lagi untuk pembuatannya. Setelah itu presentasi ke depan kelas. Yuk. Pensil sek wae. Nanti kalau udah yakin baru di gambar-gambar. Masih udah ada ya judulnya ya, mapping gitu ya ada. Ayo belum ada yang memberi warna. Oh udah ada kelompok Hasanuddin. Hasanuddin siapa itu? Senang ya Ceng ya. Udah mulai memberi warna.